Memang pada beberapa pekan terakhir kita diramaikan ya dengan isu dan juga pemberitaan tentang mahasiswa yang bunuh diri, dan beberapa sudah banyak pemberitaan secara nasional terkait dengan hal tersebut. Dan sebenarnya dari ranah kampus kita tahu bahwa mahasiswa ini memang salah satu kategori dalam masyarakat yang memang rentan terhadap tekanan. Dan dalam perkuliahan biasanya tekanan terjadi ada beberapa faktor. Pertama dari sisi akademik, kemudian dari sisi finansial, kemudian dari sisi sosial juga, dan juga dari beberapa yang kita sebut sebagai social support. Itu menjadi beberapa faktor yang menjadi pemicu dari bagaimana tindakan-tindakan yang mengarah kepada bunuh diri tersebut. Baik. Sebenarnya stres ini alamiah dan lumrah dialami semua orang, tidak hanya mahasiswa. Namun memang mahasiswa menjadi salah satu kategori masyarakat yang rentan, karena tadi yang saya bilang ada sisi akademik yang memang menjadi tekanan, mungkin tugas yang bertumpuk, atau mungkin tingkat kesulitan tugas, atau mungkin beberapa faktor di dalam area kampus. Selain itu juga berkaitan dengan finansial, sosial, dan juga social supportnya. Lalu berkaitan dengan hal itu, bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut? Yang pertama adalah dengan cara untuk mengenali dulu sumber stresnya. Tanpa kita mampu mengenali sumber stres, maka ini akan membuat kita tidak mampu untuk mendeteksi kira-kira area mana yang perlu kita untuk tangani dalam stres tersebut. Nah, untuk meminimalisir, yang pertama adalah kita harus punya teman untuk bercerita. Nah, ini kan ranahnya mahasiswa, masih remaja gitu ya, sehingga kita perlu teman bercerita, setidaknya untuk membersamai kita melalui fase-fase yang berat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita mencoba untuk mencari social support yang membuat kita mampu untuk bertahan dengan kondisi yang penuh tekanan. Kemudian yang ketiga, kita perlu untuk, karena ini ranahnya mahasiswa ya, dan juga beberapa pemberitaan mengatakan bahwa bunuh dirinya disebabkan oleh kondisi stres tugas gitu ya. Maka kita perlu untuk mulai mengatur pola pendisiplinan diri, kemudian juga manajemen diri. Kita perlu memanajemen kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk diri kita sendiri, karena tentunya tidak bisa serta-merta kita hanya hidup untuk tugas, tidak serta-merta hidup untuk bekerja begitu ya, tapi kita juga hidup untuk diri kita sendiri. Sehingga ambillah beberapa waktu mungkin untuk healing, refreshing, sehingga untuk menghilangkan kemenatan. Setelah semuanya hilang, kita bisa kembali ke kondisi yang semula. Itu beberapa caranya. Tapi di sisi lain kita secara psikologis ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk teknik relaksasi, mengatur pola pernafasan, mengatur detak jantung kita dengan cara mengatur pola pernafasan kita, mengatur ritme bernafas kita, merasakan nafas kita. Lalu kita bisa juga dengan cara menggunakan mungkin kita sebut sebagai butterfly hug ya. Jadi kita mencoba untuk menepuk di pundak kita, memberikan sebuah sensasi bahwa kita mampu untuk melaluinya. Ini merupakan cara-cara yang simple dan bisa digunakan, diterapkan oleh semua kalangan begitu. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mampu untuk mengoptimalkan potensi kita, gitu ya. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang bisa menjadi support system bagi kita untuk mengembangkan potensi yang kita miliki, atau mungkin menggali potensi yang sebelumnya kita tidak sadari dan ternyata kita ada, sehingga butuh bantuan orang lain untuk mengungkap itu. Yang paling sehat adalah ketika kita mampu untuk menjadikan sebuah pergaulan menjadi bagian dari kita untuk berkembang, menjadi sebuah pergaulan bagi kita untuk kita tumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih maju lagi. Nah, sedangkan pergaulan yang sehat ini memang agak susah didapatkan selama kita menutup diri. Sehingga cara yang paling tepat adalah kita tetap membuka diri kepada siapapun. Yang pertama adalah kita perlu mencari orang-orang yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Artinya kita perlu untuk membatasi kegiatan dengan mereka yang mungkin malah mengajak kita kepada hal-hal yang mungkin tidak produktif gitu ya. Mungkin diajak ke kegiatan yang mungkin justru kontraproduktif dengan yang perlu kita lakukan. Lalu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita mencoba untuk mencari circle yang membantu kita untuk dapat terus mengasah kemampuan dan juga kompetensi kita, berdiskusi. Kemudian juga ini kan karena ranah mahasiswa ya, berdiskusi,
kemudian mungkin reading club atau mungkin English club dan lain sebagainya, sehingga membantu kita untuk dapat lebih optimal mengembangkan potensi yang kita miliki. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mencoba untuk mencari individu-individu yang memang memiliki frekuensi yang sama dengan kita, memiliki pemahaman yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki misi yang sama. Meskipun saya tahu itu adalah hal yang sulit, namun kita perlu mendapatkan orang-orang yang circle ini agar kita bisa terjebak dalam situasi persahabatan atau mungkin pertemanan yang sehat tadi. Nah, namun di sisi lain tidak mudah memang untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Artinya, tadi kita perlu untuk membuka diri, perlu untuk terus bertoleransi dan seperti sebuah quote yang saya ikat begini, bahwa ketika kita mencoba untuk merubah orang lain, maka kita tidak akan berubah, tapi kitalah yang harus berubah diri sehingga orang lain pun juga akan mengikuti perubahan yang kita lakukan. Intinya adalah terletak dari apa yang akan kita pancarkan ke orang lain di sekitar kita. Saat kita memancarkan energi yang positif, maka hal-hal positif akan mendekat. Tapi jika kita memancarkan hal-hal yang negatif, ya kurang lebih akan sama. Hal itu yang akan mendekat pada kita. Kebiasaan ini merupakan sesuatu yang terus berulang. Artinya kebiasaan merupakan sebuah perilaku yang memang terus-menerus dilakukan di dalam waktu yang sama, frekuensi yang sama, sehingga menjadi sesuatu yang terbiasa untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah atau membangun sebuah habit, kita perlu untuk melakukan yang namanya manajemen diri. Memanajemen diri, kita membuat prioritas juga. Apa yang menjadi first priority bagi kita seorang mahasiswa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu untuk memberikan ruang atau toleransi bagi kita untuk setidaknya jika kita sudah berada di titik jenuh, kita bisa untuk beristirahat dulu dan kita bisa lanjut lagi di kemudian hari jika sudah terkumpul energinya. Nah, untuk membangun sebuah manajemen diri yang baik, tentunya satu, kita perlu konsisten. Ya, kita perlu konsisten. Lalu yang kedua, kita perlu memiliki komitmen. Lalu yang ketiga, kita harus membiasakan dan memaksakan diri. Karena suatu perubahan, suatu habit tadi tidak akan pernah tercipta jika kita tidak memaksakan diri, gitu ya. Sehingga kita perlu memaksakan diri dalam hal yang baik sehingga terciptalah habit yang baik pula. Dan kita perlu tadi ya, prioritinya perlu kita kuatkan lagi. Sebagai mahasiswa, kita punya prioritas apa? Jika memang prioritasnya adalah untuk berprestasi di akademik, maka silahkan itu jadikan prioritas, fokuskan semua tenaga dan energi untuk mengejar area itu. Tapi jika prioritinya adalah mungkin berorganisasi, silahkan mungkin akan mencoba berrelasi dengan banyak organisasi, membangun networking dan lain sebagainya. Intinya adalah teman-teman atau mungkin kalangan mahasiswa jika sudah masuk ke dalam area kampus, dimanapun kampusnya, maka harus mampu untuk menetapkan prioritas apa yang ingin dicapai ke depannya. Lalu setelah ada, tetapkan dengan konsisten, komitmen, dan paksakan diri sekuat mungkin untuk mencapai prioritas itu. Jadi mari mahasiswa UNESA dan juga mahasiswa di luar sana, kita tunjukkan bahwa mahasiswa merupakan seorang insan perubahan, insan yang kuat, insan yang tangguh. Jadikan mahasiswa sebagai salah satu sosok yang nantinya akan menjadi pembaharu dan juga menjadi penyempurna dari kalangan dan generasi-generasi sebelumnya. Tentunya terlebih khusus saya sampaikan kepada mahasiswa UNESA, khususnya di FIP. Mari kita sama-sama menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mampu memberikan perubahan yang positif bagi diri sendiri dan juga bagi negeri. Tentunya seperti sebuah ungkapan bahwa jika kalian menjadi seorang mahasiswa, maka jadilah seperti matahari yang menerangi indahnya pagi, kemudian menjadilah rembulan untuk menerangi gelapnya malam, yang membantu mereka baik yang di pagi maupun di malam hari untuk menemukan jalan. Jadi kalian jangan menjadi orang-orang yang justru mencari jalan, tapi menjadilah cahaya yang menunjukkan jalan bagi mereka, menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan juga memberikan motivasi dan inovasi dan juga kekuatan hati bagi mereka yang membutuhkan dikuatkan. Tentunya tidak perlu ikan menjadi burung, tidak perlu burung menjadi harimau, tidak perlu harimau menjadi seekor hiu. Jadilah diri sendiri, jadilah pribadi diri sendiri, jadilah sesuai dengan apa yang kalian mau, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kalian semua bisa.